Siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 31 Januari 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Sebuah mobil pick-up bernomor polisi ED 8703BB ludes terbakar pada Minggu 30 Januari. Kendaraan yang dikemudikan Agustinus R.Y. Nguyang terbakar di depan Toko Merdeka di Jalan Bayangkara, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Sumba Barat. Ikut terbakar juga barang-barang milik pengendara yaitu 2 buah handphone, uang tunai sebesar 48 juta rupiah dan nota belanja. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Pos Kupang, Petrus Peter yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Petrus. Halo rekan Petrus. Iya, halo rekan Petrus. Ya, halo, selamat siang, Mei. Ya, selamat siang. Silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kronologi terbakarnya pick-up tersebut. Ya, selamat siang. Dapat saya laporkan informasi kejadian terbakarnya sebuah pick-up yang berlangsung di kilometer 2, Kelurahan Merda, Kota Kabupaten Sumba Barat, NTT, berawal pada hari Minggu sekitar pukul 11.45, sebuah mobil pick-up yang dikendarai oleh sopir ataupun sekaligus pemilik Pak Martinus R.Y. hendak membeli semen dan memarkir kendaraan di depan Toko Merdeka. Tempatnya berada di Jalan Bayangkara, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, NTT. Begitu sesampai mobil terparkir, sopir Pak Martinusnya keluar dari mobil lalu menutup mobilnya. Terus begitu membuka pintu mobil, dia turun lalu melihat ada api menyala di samping bagian belakang mobilnya. Api itu begitu menyala cepat hingga membakar ludes kendaraan miliknya itu. Sementara yang bersangkutan hanya berusaha menyelamatkan diri dan menyaksikan kendaraan itu ludes terbakar dan semuanya. Demikian, saya kembalikan. Ya, kemudian apa penyebab terbakarnya pick-up tersebut dan berapa jumlah kerugian yang dialami oleh pengendara? Ya, dapat saya laporkan dari kejadian tersebut, penyebab kejadian adalah diduga terjadi arus pendek, di mana kabel listrik, aliran listrik pada kendaraan mobil itu juga rusak, ditambah lagi dengan dugaan mobil tangki juga bocor sehingga terjadi gesekan, ada percikan api. Dari percikan api itu merambat, membakar badan mobil hingga hangus semuanya. Demikian, dapat saya laporkan pula dari kebakaran tersebut akibatnya menyebabkan korban yang juga adalah pemilik kendaraan mengalami kerugian kurang lebih 100 juta yang terdiri dari uang cash yang itu terbakar 48 juta, nota belanja, ditambah 2 handphone milik masing-masing milik Samsung dan Vivo milik korban. Demikian saya sampaikan. Iya, kemudian apakah ada korban jiwa atau korban luka akibat terbakarnya pick-up tersebut, Petrus? Dari kejadian tersebut memang tidak ada korban jiwa ataupun korban luka terbakar, namun dapat dipastikan bahwa mobil milik korban semuanya hangus terbakar. Demikian saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Petrus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ular sepanjang 4 meter menghebohkan warga Desa Gosong, Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil pada Minggu 30 Januari. Ular tersebut tergali alat berat yang sedang bekerja dan berada sekitar 50 meter dari rumah warga. Warga yang mengetahui keberadaan ular tersebut kemudian berlarian mendatangi lokasi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Serambi News, Dede Rosadi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Dede. Halo, Mei. Siang.
Ya, selamat siang Dede, silahkan dengan informasi Anda. Apakah warga di sana sudah sering melihat ular berukuran besar seperti ini? Cukup sering, terutama ular ini biasanya muncul ke pemukiman penduduk itu ketika pada musim penghujan. Dan wilayah Singkil sendiri memang dataran rendah dan banyak gambut, sehingga ketika musim penghujan biasanya ular memang pada keluar dan sering ular-ular berukuran besar ini masuk ke pemukiman penduduk, kemudian kadang masuk ke kandang ayam, kandang hewan peliharaan lain, dan biasanya memangsanya. Nah, yang paling dikhawatirkan oleh warga Aceh Singkil sendiri, ular ini ketika masuk ke pemukiman penduduk, karena biasanya anak-anak banyak bermain, dan itu yang paling mengkhawatirkan pada orang tuanya. Karena biasanya memang sering anak-anak juga ketika bermain ini bertemu dengan ular yang cukup besar. Demikian, Mei. Iya, kemudian Dede, apakah masih banyak ular yang berukuran besar yang ada di Kabupaten Aceh Singkil hingga saat ini? Masih banyak, ini disebabkan wilayah Aceh Singkil ini masih banyak hutannya, kalaupun sudah beralih fungsi jadi perkebunan, umumnya memang perkebunan kelapa sawit. Nah, termasuk yang ditemukan kemarin atau tergali alat berat kemarin itu berada di perkebunan kelapa sawit. Ketika alat berat sedang membuat parit, dan ternyata dia ditemukan ular atau tergali ular berukuran besar dan jaraknya sangat dekat sekali dengan rumah penduduk, hanya berjarak kurang dari 50 meteran. Artinya memang ular-ular berukuran besar memang masih sangat banyak di Aceh Singkil ini dan dekat dengan pemukiman penduduk. Dan biasanya pada malam hari juga ketika kita berkendaraan di jalan raya di Kabupaten Aceh Singkil ini, kita juga kerap melihat memang ular melintas di jalan raya, di jalan besar ketika kita berkendaraan. Demikian, Mike. Ya, kemudian Dede, bagaimana kemudian antisipasi dari warga untuk mencegah ular mengganggu hewan peliharaan mereka? Mungkin berkat pengalaman, masyarakat Aceh Singkil ini ada antisipasi tersendiri untuk mencegah ularnya masuk ke kandang hewan peliharaan. Biasanya mereka membuat pagar. Nah, pagarnya ini bukan dari kayu atau bambu atau besi atau tembok gitu, tapi pagarnya itu terbuat dari jaring penangkap ikan yang biasa digunakan untuk menangkap ikan di laut. Nah, dengan jaring ini biasanya ular tidak bisa masuk ke kandang karena memang udah terperangkap di jaring yang dijadikan pagar oleh masyarakat di Aceh Singkil. Demikian. Baik, terima kasih Dede Rosadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Vihara Eka Dharma Manggala Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara tampak mulai dihiasi pernak-pernik menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2022. Vihara yang diresmikan oleh Gubernur Sultra Ali Mazi pada tahun 2008 lalu ini mulai tampak bergantungan lampion pada Minggu 30 Januari. Menurut pantauan di Vihara Eka Dharma Manggala Kendari sendiri, aneka buah seperti nanas dan apel mulai dipersiapkan panitia saat Imlek 2022 nanti. Terlihat juga sesekali jemaat berkunjung di Vihara pertama kota Kendari itu dengan membawa sanak keluarganya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Husni Hussein, wartawan Tribun Sultra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Husni. Satu. Mohon maaf, wartawan kami belum dapat tergabung bersama kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP DKI Jakarta mengklaim sebagai benteng politik umat Islam. Hal ini diungkap Sekretaris DPW P3 DKI Jakarta, Mumtazah Rabani alias Gus Najmi. Selain itu, Gus Najmi dan para tokoh lainnya juga memberikan gelar tokoh Persatuan Pembangunan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jakarta, Nur Indah Farah yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Indah. Halo, Mei dan rekan Tribuners. Ya, silakan dengan informasi Anda, dapat Anda jelaskan kapan Anies diberikan gelar ini dan apa alasannya? Baik, bisa disampaikan bahwa gelar ini memang disematkan oleh DPW P3 DKI Jakarta yang telah berlangsung dalam acara Harlah Tempat 9 sekaligus
istighosah dan doa bersama untuk almarhum Haji Lulung yang memang pada Desember 2021 lalu meninggal dunia lantaran sakit jantung yang diidapnya. Kemudian dalam acara tersebut Anies disematkan gelar tersebut lantaran memang Anies memiliki kinerja seperti itu. Hal itu memang disampaikan oleh Sekretaris DWP P3 DKI Gus Najmi. Seperti itu, Mei. Iya, kemudian adakah hal yang dibanggakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah disematkan gelar tersebut? Baik, lantaran Gus Najmi memberikan atau menyematkan gelar ini karena beralasan atas apresiasi dari kinerja Anies, memang bisa disampaikan bahwa Gus Najmi sendiri sebelumnya menyebutkan bahwa Jakarta menjadi pelopor dalam menggalakkan misi vaksinasi 100%, di mana Anies berhasil menangani kasus COVID-19 secara cepat, seperti itu yang disampaikan oleh Gus Najmi. Kemudian dia juga membanggakan dari sektor olahraga, di mana memang Jakarta sebentar lagi akan menyambut pencapaian progres pembangunan 100% Jakarta International Stadium atau disingkat dengan JIS. Sehingga ketika diberi panggung oleh P3, di mana Anies menyampaikan seperti menyampaikan apa yang disampaikan oleh Gus Najmi sebelumnya, di mana ia turut membanggakan terkait progres JIS, di mana JIS sendiri memang progresnya sudah mencapai lebih dari 96%. Di situ Anies membanggakan bahwa JIS nantinya tidak hanya bisa dipakai untuk kegiatan pertandingan olahraga saja, namun kegiatan majelis taklim seperti yang diadakan oleh P3 kemarin, seperti doa bersama dan istighosah dapat dilaksanakan di JIS. Lantaran Anies mengusung konsep kesetaraan di mana setiap warga Jakarta dapat menikmati kemegahan atau kemewahan Jakarta International Stadium. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Nur Indah Farah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut tayangannya untuk Anda. Naikkan Pak statusnya. Iya. DBD juga naik Pak. Selamat ulang tahun untuk dan kita berharap P3 terus menjadi salah satu penjaga persatuan di Jakarta. Kemudian hari ini juga mendoakan Haji Lulung yang kita tahu beliau adalah seorang yang aktif di dalam kegiatan partai P3 dari mulai pusat DPC sampai dengan DPD. Kita doakan agar nanti lebih banyak lagi tokoh-tokoh muncul dari P3 seperti Haji Lulung. Itu aja dulu. Pak, Vihara Eka Dharma Manggala Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara tampak mulai dihiasi pernak-pernik menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2022. Vihara yang diresmikan oleh Gubernur Sultra Ali Mazi pada tahun 2008 lalu ini mulai tampak bergelantungan lampion pada Minggu 30 Januari. Menurut pantauan di Vihara Eka Dharma Manggala Kendari ini, aneka buah seperti nanas dan apel mulai dipersiapkan oleh panitia. Terlihat juga sesekali jemaat berkunjung di Vihara pertama Kota Kendari itu dengan membawa sanak keluarga. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Husni Husain, wartawan Tribun Sultra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Husni. Ya, halo rekan Mei, selamat siang. Ya, selamat siang Husni, silahkan dengan informasi Anda berdasarkan pantauan Anda di sana, bagaimana persiapan Vihara ini saat Anda berkunjung ke sana? Ya, baik Mei, dapat saya laporkan bahwa memang betul kemarin saat kami berkunjung ke Vihara Eka Dharma Manggala Kendari ini, kami melihat bahwa persiapan dari Vihara menjelang Tahun Baru Imlek 2022 telah dipersiapkan oleh panitia Vihara. Itu terlihat saat kita hendak berkunjung ke Vihara ini. Di depan, tepat depan Vihara terdapat lampion besar sekali seperti itu Mei yang digantungkan oleh panitia Vihara. Kemudian masuk ke dalam, begitupun juga di dalam Vihara berjejer bergelantungan rati bergelantungan lampion-lampion yang berwarnakan merah di
dinding di langit-langit vihara. Kemudian sebenarnya tak banyak saat kami berkunjung kemarin tak banyak kesiapan yang dilakukan oleh panitia vihara karena memang H-1 kemudian baru hari ini vihara akan terlihat lebih meriah dari pada saat kami berkunjung, seperti itu, rekan Mei. Iya, kemudian menurut informasi yang Anda dapatkan, seperti apa nantinya pelaksanaan Imlek di Vihara Eka Dharma Manggala ini? Ya, Mei, memang betul kemarin saat kami berkunjung, kami juga sempat berbincang-bincang dengan salah satu panitia dan juga jamaat yang berada di vihara. Kemudian mereka mengatakan ibadah peribadatan vihara di vihara kali ini untuk Imlek itu sama halnya dengan perayaan-perayaan sebelumnya, yaitu akan dilaksanakan pada malam Imlek nantinya. Disebutkannya bahwa memang di sore ini nanti vihara akan mulai ramai dikunjungi oleh jamaat dari vihara untuk membawa sesajian seperti itu. Kemudian pada pelaksanaannya akan dijadwalkan pada malam hari sampai pada saat nanti malam pergantian tahun baru Imlek, seperti itu, rekan Mei. Kemudian besok paginya itu di sekira jam dari pagi sampai sekira pukul 10 para jamaat akan masih di rumah untuk bercengkerama sama keluarga. Kemudian nanti di jam 11 maksud kami akan kembali beribadah di vihara, seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Husni Hussein dari Tribun Sultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggan itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggan itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah,